Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Sepertinya memang suami pertama ibu itulah yang memiliki masalah untuk bisa memiliki anak. Buktinya saat menikah dengan ayah Subagja, tidak lama kemudian ibu hamil anak pertama, Subagja. Lantas selang beberapa tahun, lahirlah Sumiati. Suami ibu itu tidak menginginkan anak perempuan. Baginya itu adalah sebuah aib. Terlebih saat lahir fisik Sumiati tidaklah sempurna. Hal itu membuat ayah Subagja semakin marah. Dia lantas berniat membunuh Sumiati. Namun ternyata karena amarah berlebihan memicu serangan jantung dadakan pada dirinya. Hingga akhirnya dia dinyatakan meninggal dunia. Karena ibu pun merasa sakit hati padanya. Saat detik itu juga namanya tidak boleh lagi disebut di rumah ini, Neng. Ucap Nyai Aminah dengan nada lembut pada Sekar. Sekar bingung. Apa yang diucapkan Nyai Aminah itu benar-benar atau tidak? Lagi-lagi, sebuah misteri muncul. Misteri tentang kematian Pak Adiwastra. Sehingga namanya tidak boleh lagi diucapkan di rumah itu. Saat Nyai Aminah dan Sekar tengah asik berbincang-bincang, tiba-tiba pintu depan diketuk. Sontak membuat pandangan Nyai Aminah dan Sekar menuju ke arah pintu besar itu. Seorang nenek tua berkebaya kuning tengah berdiri di ambang pintu. Postur tubuhnya pendek dan bungkuk. Rambutnya yang nampak sudah memutih itu digulung, diikat seperti konde kecil. Kulit nenek tua itu amat keriput. Saat melihatnya membuat Sekar teringat dengan wujud asli Nyai Aminah yang pernah dilihatnya tempo hari. "Ah, Mak Sarmi sudah datang," ucap Nyai Aminah dengan nada sumringah. Dia lantas berdiri dan menyambut kedatangan nenek tua yang bernama Mak Sarmi itu. Sekar pun berdiri. Dia lantas menyalami Mak Sarmi dengan penuh sopan. Dia mencium punggung tangan dari wanita tua renta itu. Mak Sarmi hanya tersenyum pada Sekar. Namun Sekar tahu senyuman itu bukanlah sebuah senyuman sapaan rumah. "Neng, kenalkan, ini Mak Sarmi. Dia adalah tukang urut langganan ibu. Dia pun seorang dukun beranak. Ibu sengaja memanggilnya untuk melihat kondisimu, sekalian memijat badan dan melihat kondisi kandunganmu," ucap Nyai Aminah. Sekar hanya terdiam. Pasalnya dia belum pernah sama sekali dipijat. Terlebih kini yang memijatnya adalah nenek tua yang terlihat aneh. "Mak, mau langsung?" tanya Nyai Aminah pada Mak Sarmi. "Iya, sekarang saja," jawab Mak Sarmi dengan suara seraknya. Kemudian Nyai Aminah menyuruh pelayan untuk menggelar tikar yang terbuat dari anyaman daun pandan di ruang tamu. Sekar sedikit canggung. Kenapa dia harus diurut di sini? Kenapa tidak di kamar? Namun Sekar sama sekali tidak berani bertanya pada Nyai Aminah maupun Mak Sarmi. Dia hanya mengikuti saja. "Ini, lepas pakaianmu di kamar dan gunakan kain ini saja," tita Nyai Aminah pada Sekar, sembari menyerahkan sebuah kain jari berwarna coklat berhias corak batik. Sekar lantas menurut saja. Setelah usai melepas pakaiannya dan hanya menggunakan kain, Sekar kembali menemui Nyai Aminah dan Mak Sarmi di ruang tamu. Awalnya Nyai Aminah dan Mak Sarmi nampak sedang berbincang-bincang. Namun mereka menghentikan obrolan itu seketika saat Sekar datang. Mak Sarmi tidak banyak bicara pada Sekar.
Dia hanya memberi isyarat agar Sekar berbaring di hadapannya. Mak Sarmi mulai meraba-raba bagian tubuh, dimulai dari bagian kaki. Sementara Nyai Aminah hanya duduk memperhatikan apa yang sedang dilakukan Mak Sarmi. Tangan-tangan Mak Sarmi terasa panas di kulit Sekar, dan kuku-kukunya seperti amat runcing karena begitu sakit ketika bersentuhan dengan kulit Sekar. Sesekali Sekar melirik pada Mak Sarmi. Dia memperhatikan tangan kecil dan keriput itu. Tidak ada satupun kuku panjang di sana. Bahkan jika dilihat, Mak Sarmi amat sangat lembut ketika menyentuh anggota tubuh Sekar. Sekar menahan sakit. Dia mengedarkan pandangannya ke segala penjuru, berharap rasa sakit ini berkurang. Di salah satu pantulan kaca jendela, Sekar terdiam seolah mematung. Karena samar-samar dia lihat Mak Sarmi di dalam kaca jendela itu berwujud seorang wewe gombel dengan kedua payudara yang menggelantung sampai ke lantai. Rambutnya yang seperti sapu ijo terlihat aut-autan. Kulit tubuhnya terlihat penuh oleh borok dan mengeluarkan cairan bening kekuningan. Sementara wajahnya belum dapat Sekar lihat. Sekar terus mengucapkan istighfar dalam hati. Nyai Aminah masih nampak tenang memandangi setiap gerak tangan Mak Sarmi. Sementara Mak Sarmi sendiri tetap fokus memijat-mijat tiap jengkal kaki Sekar. Sekar menggigit bibirnya. Dia menahan sakit yang teramat. Namun aneh, kulit kakinya tidak menunjukkan bekas apapun. Tidak terlihat merah atau bahkan berdarah. Sementara Sekar sedari tadi terus merasakan hawa panas yang semakin masuk menusuk tulang. Sekar tidak bisa tinggal diam. Dia mencoba mencari tahu siapa Mak Sarmi ini. Mengapa pantulan bayangannya di dalam kaca jendela berupa sosok wewe gombel? Sekar mengumpulkan keberaniannya. Dia akan bertanya pada Mak Sarmi. Mak Sarmi berasal dari desa ini juga? Tanya Sekar menatap dalam nenek tua yang sedang sibuk memijat kakinya itu. Mak Sarmi hanya menatap Sekar. Namun dia sama sekali tidak menjawab pertanyaan dari Sekar dan kembali fokus dengan aktivitasnya. Nyai Aminah tersenyum. Senyuman itu justru membuat Sekar terheran-heran. Neng, maaf ya jika Mak Sarmi tidak menjawab pertanyaanmu. Beliau memang tidak suka berbicara saat mengurut. Membuat tidak fokus katanya. Mak Sarmi ini masih warga Rawabodas. Namun rumahnya jauh. Berada di perbatasan desa. Dekat dengan hutan. Nyai Aminah menjawab pertanyaan Sekar. Sungguh, Sekar selalu kagum saat mendengar Nyai Aminah berbicara padanya. Karena nada suaranya lembut. Tutur katanya sopan. Atas dasar itulah, Sekar tidak berani menaruh curiga pada mertuanya yang dia lihat amat baik dan amat menyayangi serta melindunginya. Suasana kembali hening. Kini Mak Sarmi mulai memijat bagian lengan Sekar. Sekar masih terbaring menahan sakit. Namun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Mak, kin pas bagian patungan tinggalinya orok nate istri Atanapi pameget, ucap Nyai Aminah pada Mak Sarmi. Mak Sarmi hanya mengangguk sembari menorehkan sedikit senyuman di wajahnya. Kini Mak Sarmi mulai menyentuh bagian perut Sekar. Dia merapalkan jangjewakan mantra dalam bahasa Sunda campuran. Sekar tidak mengerti arti dari jangjaukan yang Mak Sarmi ucapkan. Namun di beberapa kata, Mak Sarmi mengucap kata jabang bayi ini milikku. Perut Sekar memang belum membuncit karena usia kandungan baru menginjak 8 minggu. Namun saat tangan Mak Sarmi mulai mengusap-usap bagian perutnya, Sekar merasakan sesuatu bergerak amat kencang dari dalam perutnya. Neng, bangun cantik. Jangan dibiarkan. Neng Sekar.
Tiba-tiba, suara seseorang terdengar menggema di kepalanya. "Aba Dadang," lirih Sekar dalam hati. Ya, suara itu adalah suara Aba Dadang. "Mak, tunggu dulu," ucap Sekar kemudian, sembari memegangi tangan keriput Mak Sarmi. Sontak saja Nyai Aminah dan Mak Sarmi menatap Sekar dengan tatapan aneh. Terutama Mak Sarmi. Dia terlihat kesal karena aktivitasnya dihentikan. "Ada apa, Neng?" ucap lembut Nyai Aminah. Aku ingin buang air kecil, Bu," jawab Sekar berbohong. "Ya sudah, silakan Neng, dan lekaslah kembali." Sekar segera bangkit dari tidurnya. Dia berjalan tergesa-gesa menuju pintu kamar. Setelah sampai, dia segera menutup pintu kamarnya dan menguncinya dari dalam. "Ya Allah, bagaimana ini Abah Dadang?" ucap Sekar kembali. Dia benar-benar takut dengan terus berjalan ke sana kemari sambil mengusap-usap perutnya. Sekar bimbang memikirkan bagaimana cara agar Mak Sarmi atau Wewe Gombel itu tidak lagi menyentuh perutnya. "Neng, ambil air, bacalah bismillah 3 kali. Ayat 3 ku Al-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Jika sudah, kemudian basuh airnya pada perut Neng Sekar." Lagi-lagi, suara Aba Dadang menggema di kepalanya. Segera Sekar mengambil segelas air yang berada di atas meja dan mulai melakukan apa yang Aba Dadang katakan. Setelah selesai, Sekar lantas segera keluar menemui Nyai Aminah dan Mak Sarmi. "Ah, itu dia. Mari Neng dilanjutkan kembali," ajak Nyai Aminah. Sekar lantas kembali berbaring di atas tikar anyaman daun pandan itu. Dia membuka sedikit kain yang menutup bagian perutnya. Mak Sarmi mulai kembali meraba-raba perut Sekar. Namun kali ini, Mak Sarmi hanya diam. Dia tidak merapalkan jangjewakan atau apapun itu. Sekar pun tidak merasakan apapun. Di dalam hati Sekar terus mengucapkan rasa syukur. Sementara Mak Sarmi mulai menatap Sekar dengan tatapan ganjil dan nyalang. "Bayinya belum terlihat, Nyai. Jadi saya tidak tahu ini laki-laki atau perempuan," ucap Mak Sarmi pada Nyai Aminah. Nyai Aminah menatap heran Sekar. Dia berkali-kali menggerak-gerakkan kepalanya ke kiri dan ke kanan, seolah-olah tengah mencari sesuatu. "Baiklah, mungkin si jabang bayi belum mau dilihat. Sepertinya kita harus menunggu beberapa bulan lagi untuk mengetahui apa jenis kelaminnya." Mak Sarmi mengangguk tanda setuju dengan perkataan Nyai Aminah. Sementara Sekar sendiri merasa aneh dan heran. Sepenting itukah jenis kelamin bayi yang tengah dia kandung? Atau mungkin jika anaknya seorang perempuan, Nyai Aminah dan Subagja akan menolaknya, seperti dulu Adiwastra menolak kelahiran Sumiati, anak perempuan yang dianggap sebagai aib. Sekar tidak berani bertanya maupun berbicara apapun. Dia hanya menyimak apa yang Nyai Aminah katakan. Sekujur tubuhnya masih amat terasa sakit, namun dia berusaha sekuat tenaga menahannya. Untungnya bagian perutnya tidak merasakan apapun, malah terasa sejuk. Kejadian tadi tentang suara Aba Dadang membuat Sekar segera ingin pulang ke rumah Bagus. Jika tidak dapat menemui Aba Dadang, setidaknya dia bisa menemui Jaka. Iya, Jaka. Setelah dirasa selesai, Sekar izin mengganti pakaian pada Nyai Aminah. Setelah itu, dia bergegas masuk ke dalam kamar. Sekar menangis. Tidak bisa dia bayangkan bagaimana nasib anak yang berada di dalam kandungannya jika tadi Aba Dadang tidak mengingatkan dirinya. Mau bagaimanapun, siapapun ayahnya dan bagaimanapun keluarga suaminya,
Anak di dalam rahim Sekar tetap anaknya, darah dagingnya. Sekar menyeka air matanya. Dia akan kembali bergabung dengan Nyai Aminah dan Mak Sarmi. Sekar berjalan pelan. Sayup-sayup dia mendengar obrolan dari kedua wanita itu. Seperti ada yang menghalangi. Jadi bayi itu tidak kepegang. Tapi Nyai jangan takut. Jika sudah masuk usia kandungan 4 bulan, saya akan kesini lagi melihat bayi itu. Sementara saya akan terus memantau bayi itu, ucap Mak Sarmi lirih dengan nada suara seraknya. Nyai Aminah hanya mengangguk. Dia tidak menjawab perkataan Mak Sarmi. Sekar tidak mengerti apa tujuan Mak Sarmi memantau bayi di dalam kandungannya. Dengan tenang, Sekar datang. Seketika Mak Sarmi yang tadi terus berbicara, kini malah kembali diam. "Mak mau pulang," ucap Mak Sarmi kemudian. Nyai Aminah lantas bangkit, kemudian menuju ke arah dapur. Nyai Aminah datang dengan sebuah kantong kresek hitam berukuran sedang. Di dalam kresek itu terlihat seperti sesuatu yang kenyal dan berbau anyir. "Ini, Mak, sedikit," ucap Nyai Aminah. Mak Sarmi menerima kresek itu dengan wajahnya seakan-akan penuh nafsu. Berkali-kali dia menelan ludah. "Terima kasih, Nyai," ucap Mak Sarmi berkali-kali. Sekar tidak mau tahu apa yang berada di dalam kresek itu. Nyai Aminah lantas mengantar Mak Sarmi keluar rumah. Sekar menatap mereka dari ruang tamu. Mak Sarmi lantas berjalan pergi menuju gerbang keluar. Jalannya sangat pelan dengan bantuan sebuah tongkat. Sekejam Sekar memejamkan matanya. Tiba-tiba Mak Sarmi sudah tidak nampak di pelupuk mata. Kemana nenek tua itu? Apa secepat itu dia berjalan? Aneh, lirih Sekar dalam hati. Sekar masih heran-heran. Dia belum beranjak dari duduknya. "Neng, beristirahatlah, karena biasanya memang setelah diurut badan akan terasa sakit. Setelah itu badanmu akan terasa segar bugar," ditanyai Aminah pada Sekar. Sekar melirik jam dinding di belakangnya. Waktu baru menunjukkan pukul 11 siang. Waktu yang pas untuk tidur siang. "Baik, Bu. Sekar mau istirahat dulu. Ibu tidak ke kebun?" tanya Sekar kembali. "Tidak, Nak. Ibu sedang ingin di rumah saja." Sekar mengangguk mendengar jawaban dari Nyai Aminah. Kemudian dia berjalan menuju kamarnya, lantas mengunci pintu. Tidak butuh waktu lama, akhirnya Sekar tertidur. Sungguh, seluruh badannya amat sangat terasa sakit. Petir menyambar, meninggalkan bekas cahaya terang di langit malam. Suara gelegar petir itu saling beriringan dengan teriakan Sumiati dari dalam kamar. Sementara Adiwastra nampak panik. Berkali-kali dia mondar-mandir di depan pintu kamar, menanti cemas suara tangisan bayi yang akan terdengar. Sementara bocah lelaki yang duduk di sebuah kursi jati menatap heran sang ayah yang mulai mengusap kasar wajahnya. Bocah lelaki yang menggunakan piyama berwarna merah maron itu sesekali menatap Mak Sarmi yang duduk menemani di sampingnya. "Bi Sarmi, ayah kenapa? Lalu ibu, mengapa ibu berteriak?" tanya bocah lelaki itu polos. Adiwastra yang mendengar ucapannya lekas mendekati anak itu. Dia bersimpu di hadapannya, berusaha menyertakan tingginya dengan sang anak. "Subagja, putra kesayangan ayah. Ayah hanya sedang merasa khawatir karena ibu akan segera melahirkan adikmu."
ucap Adiwastra dengan lembut sembari mengusap pucuk kepala sang anak. Sungguh, adikku akan lahir, ucap Subagja kecil dengan antusias. Dia memang sudah sangat menantikan kelahiran bayi yang dikandung sang ibu. Setelah perut Aminah semakin membuncit, Subagja selalu bertanya kapan adiknya akan lahir. Dia ingin segera bermain dengannya. Adiwastra tersenyum lantas mengangguk, mengiyakan perkataan sang anak. Sarmi yang sedari tadi hanya diam dan tersenyum, akhirnya bangkit. Dia menyentuh pundak Adiwastra memberi isyarat agar Adiwastra mengikutinya. Ada hal yang ingin dia bicarakan berdua. Adiwastra, apa kamu siap menerima putrimu yang akan lahir ini? Tanya Sarmi yang masih terlihat muda. Mungkin saat itu usianya sekitar 30 tahun. Adiwastra terdiam. Dia kembali melirik Subagja yang kini tengah asik memainkan sebuah mainan mobil bus yang terbuat dari kayu. Sudah menjadi resiko yang harus saya tanggung, Mak. Mau bagaimanapun rupanya, saya akan bersedia menerimanya. Sarmi mengangguk. Dia tahu Adiwastra adalah lelaki baik dan bijaksana. Justru yang dia khawatirkan adalah Aminah. Wanita itu amat keras kepala, berambisi, dan apa yang dia inginkan harus dia dapat, entah bagaimanapun caranya. Sarmi adalah salah satu orang yang tahu siapa Aminah, bagaimana masa kecilnya, dan apa yang dia lakukan sehingga memiliki semuanya: harta, kecantikan, dan terpandang. Bahkan Aminah mengajak Sarmi untuk turut melakukannya bersama-sama. Namun dengan halus, Sarmi menolaknya. Bersekutu dengan setan tidak pernah sama sekali terbesit di benak Sarmi. Meskipun tahu apa yang Aminah lakukan, namun Sarmi tetap setia menemani sahabat masa kecilnya itu. Saat Sarmi dan Adiwastra terdiam, tiba-tiba jeritan kencang terdengar dari dalam kamar. Sudah waktunya. Sarmi lantas masuk ke dalam kamar. Sebelumnya dia meminta Adiwastra untuk menyiapkan sebaskom air hangat dan sebuah anduk kering. Namun Adiwastra dilarang masuk ke dalam kamar. Dia meletakkan baskom dan anduk itu di depan pintu. Adiwastra kemudian memilih duduk di kursi bersebelahan dengan Subagja yang masih asik memainkan mainan di tangannya. Sesekali Adiwastra mengecup pucuk kepala sang anak, berusaha menghilangkan rasa khawatir yang berlebihan di hatinya. Hampir 20 menit Aminah terus berteriak. Sesekali teriakan itu dibalas oleh Sarmi dengan sebuah perkataan yang tidak dapat Adiwastra dengar dengan jelas. Beberapa menit kemudian, suara tangisan bayi terdengar menggema dari dalam kamar. Subagja, adikmu, dia telah lahir, ucap Adiwastra pada sang anak. Kedua matanya berbinar, karena memang dia amat menantikan kelahiran sang anak yang diperkirakan berjenis kelamin perempuan itu. Pintu kamar tiba-tiba terbuka. Sarmi keluar sembari menggendong seorang bayi terbalut kain jari berwarna coklat tua. Bayi itu nampak tenang. Namun Adiwastra sendiri belum dapat melihat wajahnya. Adiwastra lantas bangkit dan menghampiri Sarmi. Dia membuka selembar kain tipis yang menutupi wajah sang bayi. Tidak mungkin, lirih Adiwastra setelah melihat wajah putrinya itu. Sarmi terdiam. Dia menggigit bibirnya, berusaha menahan tangis, meskipun air mata tetap tidak bisa dia bendung. Apa Aminah tahu? Tanya Adiwastra. Sarmi menggelengkan kepalanya. Belum ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Adiwastra mengambil bayi dalam gendongan Sarmi. Dia mencium pipi bayi merah itu berkali-kali hingga tak terasa air matanya mulai membasahi kedua pipinya. Ayah, ada apa?
ucap Subagja yang mulai penasaran dengan sang adik yang kini berada di dalam pelukan sang ayah. Subagja, main sama Mbak Sarmi dulu ya. Ayah mau mengurus adik bayi dan ibu, ajak Sarmi sembari memeluk tubuh kecil Subagja. Subagja mengangguk. Dia lantas digendong oleh Sarmi menuju kamarnya. Sementara Adiwastra masih menatap putrinya dengan tatapan penuh rasa kasihan. Bagaimana tidak? Bayi itu terlahir dengan kulit keriput, rambut yang amat sangat hitam dan panjang, namun tumbuh di beberapa titik saja. Kedua bola matanya tidak memiliki kelopak mata. Wajah bayi itu amat tua, bahkan nampak seperti bayi. Gusti, dosa apa yang aku lakukan sampai anakku yang harus menanggungnya? Lirih Adiwastra dalam hati. Tidak ingin terlarut-larut dalam kesedihan. Adiwastra berinisiatif untuk melihat Aminah di dalam kamar, sembari masih menggendong bayi mereka. Perlahan-lahan Adiwastra menuju ke dalam kamar, tempat di mana Aminah sedang beristirahat pasca melahirkan. Gusti, namun apa yang dia lihat pertama kali mampu membuatnya terkejut bukan kepalang. Berkali-kali dia mengucapkan puji di dalam hati. Nyai, bentak Adiwastra pada Aminah yang tengah duduk bersimpu di bawah lantai. Di sekelilingnya penuh dengan darah berceceran. Sementara Aminah sendiri tengah asik mengunyah sesuatu. Apa yang kamu lakukan, Nyai? Adiwastra menaruh bayi merah itu di atas kasur. Bergegas dia menghampiri Aminah yang seolah-olah tidak memperdulikannya. Adiwastra lantas mengambil paksa sesuatu yang sedari tadi asik dimakan oleh Aminah. Kamu memakan ari-ari bayi kita, Nyai, teriak Adiwastra. Aku tidak dapat menahannya, Kang, jawab Aminah dengan gelegar tawa di akhir kalimatnya. Adiwastra segera membungkus ari-ari yang tinggal setengah itu ke dalam sebuah kantong kresek hitam. Aminah yang sedari tadi hanya diam, kini lantas bangkit. Dia mendekati bayi yang baru saja dia lahirkan itu. Karena memang sedari awal dia belum melihat wajah putrinya itu sama sekali. Kedua bola mata Aminah membulat. Dia tidak percaya bahwa putrinya akan terlahir dengan keadaan seperti ini. Nyai, ucap Adiwastra lirih sembari merangkul pundaknya. Dia berusaha menenangkan sang istri. Anakku. Tangis Aminah tiba-tiba pecah meratapi kenyataan pahit yang dia lihat. Ini semua karena kesalahanmu, Akang, teriak Aminah sembari menatap nyalang pada Adiwastra. Apa salahku? Kamu yang telah melakukan semua ritual gila itu, bentak Adiwastra. Sebab Akang tidak ingin turut terlibat dalam semua itu, hingga akhirnya anak kita jadi seperti ini, teriak Aminah kembali. Adiwastra hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Memang dia tahu bahwa Aminah memuja sesuatu dan dia harus melakukan sesuatu ritual untuk memiliki anak. Sebelumnya Adiwastra mau mengikuti ritual itu, hingga akhirnya lahirlah Subagja, anak lelaki yang sehat, pintar dan tampan. Sementara untuk anak kedua, Adiwastra menolak melakukan semuanya. Dia berpikir tidak perlu karena anak pertama dia sudah melakukannya. Itu hanya sebuah alasan. Sesungguhnya, Adiwastra tidak sudi melakukan ritual-ritual yang menurutnya gila, sadis, dan menjijikkan. Ternyata ini adalah dampak dari ketidakikutsertaannya di dalam ritual tersebut. Akang, kamu harus membayarnya, ancam Aminah. Dia meraih sebuah gunting dari tas meja. Gunting yang digunakan Sarmi untuk memotong tali ari-ari bayi
dari pusarnya. Jangan Aminah, pinta Adiwastra penuh ratap. Aku baru ingat Akang, bayi kita bisa kembali normal jika dia memakan sedikit jantungmu dan meminum darahmu, ucap Aminah dengan suara yang mulai memberat. Adiwastra menjerit ketika Aminah mulai menancapkan gunting itu tepat di dada sebelah kirinya. Aminah berkali-kali menghujam tubuh Adiwastra dengan gunting di tangannya, hingga akhirnya darah mulai membasahi seluruh pakaian Aminah, dan Adiwastra nampak sudah tidak bernafas lagi. Aminah menggendong bayi kecil yang tertidur di atas kasur. Aminah meraih sebuah sendok di atas meja. Dia menyendoki darah Adiwastra, kemudian memberikannya pada bayi merah itu. Bayi itu meminum darah Adiwastra dengan amat beringas. Sudah sendokan yang ketiga, namun bayi itu tetap terus merasa kurang. Dia meminum darah ayahnya seolah-olah tengah meminum susu. Aminah tersenyum dan tertawa melengking melihat putrinya begitu rakus meminum darah Adiwastra. Seketika, tubuh bayi perempuan itu berubah. Dia kembali seperti bayi pada umumnya, tidak mengerikan seperti baru pertama kali dilahirkan. Aminah menatap pintu kamar yang terbuka. Dia menyipitkan matanya. Aminah sadar Sarmi tengah mengintip dari celah pintu. Yang masih penasaran, lanjut ke part selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya dan subscribe. Assalamualaikum.